viewers, balik lagi bersama Devi dalam program Ada Apa Sih? Di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah destinasi wisata yang ada di kota Palembang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang budaya nih viewers. Kenapa? Ya karena kita di Palembang ini mempunyai keberagaman budaya. Salah satu cagar budaya yang akan Devi kunjungi yaitu Kampung Kapitan. Untuk lebih lanjut, yuk ikutin Devi terus. Nah, sekarang Devi sudah berada di kawasan Kampung Kapitan. Untuk lebih jelasnya, yuk langsung saja kita masuk ke dalam, oke? Kalau kalian mau masuk ke rumah Kapitan ini hanya 5.000. Dengan 5.000 ini kalian bisa keliling-keliling di dalam rumah Kapitan ini dan bisa ditemani oleh pemandunya. Jadi ayo kita kunjungan ke Kampung Kapitan. Nih Mbak, kalau mau tanya-tanya mengenai rumah Kapitan ini ada nggak Mbak pengelolanya langsung? Pengelola langsung ada, kita bisa bertemu dengan bawahnya keturunan ke-14 dari Boleh. Kapitan dulu, keturunan ke-4 itu Pak Mulyadi. Boleh, Oke, kita boleh ke langsung ya. sebelah. Ini ada dua bangunan Mbak, dua bangunan kayu dan Nah, ini rumah batu, yang itu rumah kayu. Jadi ada dua oke. rumah. Sebenarnya ada tiga rumah, tapi karena satu rumahnya udah nggak bisa lagi dipakai, karena udah hancur, dimakan waktu. Jadi cuma ada rumah dua. Ini kegunaannya apa Mbak? Ini untuk persembahyangan untuk para arwah leluhur. Kalau rumah sebelah itu persembahyangan para keluarga. Adat Tionghoa ini kan Bunda ini berbagai macam perayaan memang diselenggarakannya di sini. Karena ini rumah tertua dan juga ada tertua dari etnis Tionghoa di sini. Nih Mbak Novi, kalau untuk asal mula Kampung Kapitan ini gimana nih Mbak? Nah, ini sebenarnya asal mulanya sudah ada dalam sejarah dan juga legenda. Nanti untuk keasalnya boleh bertemu langsung dengan beliau. Halo Pak, selamat pagi Pak Mulyadi. Saya Devi Pak dari Palembang Express. Nah, kita ini mempunyai program Ada Apa Sih Pak? Nah, kalau untuk asal mula Kampung Kapitan ini gimana nih Pak? Asal Kampung Kapitan ini yang dipakai sekarang ini, Kapiten itu pangkatnya beliau. Pangkatnya beliau. Ya, beliau itu adalah seperti pemerintahan, kalau zaman sekarang bentuk wali kota. Bentuk wali kota. Sudah dipakai nama Kampung Kapitan, pangkat beliau. Tapi nama dia itu Chua Hamling. Chua Hamling. Nah, nama kapiten. Nama kapitennya Ya, itu. Chua Hamling, kalau dulu Chua Hamling adalah peninggalan, bukan peninggalan kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh dulu dari Ming sama Ching ya. Yang sebagai pemimpin yang di sini adalah dipanggil itu adalah Maya Putih. Maya Putih. Maya Putih balik ke anaknya Maya Temenggung, balik ke cucunya baru Kapitan Temenggung. Baru Kapitan ini. Nah, itu nama Kapitan Temenggung, dipanggil Kapten. Kalau Pak Mulyadi ini sendiri keturunan asli Pak? Kalau saya keturunan asli, kalau Keturunan sampai asli? dari Kapten. Kapiten. Kapten, dari jalur Kapiten itu jadi tempat. Tapi kalau ketemu dari awal pertama, pasar. Kalau untuk tradisi di sini masih ada tradisi apa Pak? Masih banyak. Masih banyak. Macam-macam. Yang utama awal itu biasanya sedekah kampung. Sedekah kampung, namanya. sedekah bumi. Ya, untuk kita panggil semua berapa untuk masyarakat dan tempat langgar-langgar kita panggil untuk berdoa sama-sama untuk potong kambing. Mbak Devi, ini Pak Mul udah ketemu sama Pak Mul, mungkin kami ada tugas lain lagi, mungkin dilanjut sama Pak Mul. Iya, makasih Mbak ya. Ya. Ini Pak, ini kan sudah mendekati Imlek Pak. Iya. Biasanya kita berkeliling sini tidak ada lampion. Ini merupakan apa namanya? Perayaan Imlek gimana? untuk menyambut acara Imlek. Jadi kita dandan lah, masang lampion. Iya. Sebelum ini kita pasang, kita bersihin dulu rumah, tempat-tempat meja arta, para rumah leluhur, baik di rumah para dewa.
Devi pernah baca nih Pak, biasanya di apa namanya perayaan Imlek itu biasanya ada makan beca nih Pak. Itu masih Itu dilakukan, kalau Pak? biasanya itu kalau zamannya kapiten, Mm-mm. tamu tuh berduyung-duyung datang dari sana untuk acara menyambut Imlek itu semua datang semua para tamu dari manapun, dari negara Belanda, dari negara mana, kerajaan-kerajaan tuh di sinilah tempatnya dulu kumpul. Oke Pak Mulyadi, kalau untuk peninggalan sejarahnya di sini ada apa aja Pak? Sejarah yang sini yang meninggal adalah putu-putu, tempat meja sembahyang arta, rumah, Rumah-rumah. ya yang lain dikit-dikit lah ada buku sejarahnya. Dari zaman tahun 1644 ada sama saya simpen. Sekarang masih ada Pak? Masih ada asli, baik peninggalan kapiten, ada yang untuk apa rokok, candu, macam kita tongkat itu ada sama saya. Stempel, baik kancing-kancing kapiten dari emas. Itu masih dipajang atau disimpan? Saya simpan. Oh, simpan sendiri ya, Pak? Simpan karena tempatnya masih belum ini. Keamanan harus jaga gitu. Kalau ada keamanan banyaklah hilang, seperti yang cucuan Garu aja itu pernah hilang sampai sekarang juga diproses belum ketemu. Kalau untuk yang meja tadi biasanya itu bisa nggak Pak dikunjungi oleh masyarakat umum? Boleh umum, Boleh. siapa nak yang memeluk agama mau ngingetin nenek moyang kakek buyutnya silakan sembahyang. Oh, boleh, Ada yang Pak. bisa berputu-putu, baik dari kamar sini sejarahnya kamar pangeran yang dikatakan yang tenggelam di sungai di dekat Pulau Kemarau. Dia bukan kita mengatakan di sana salah tata, dikatanya ada makam, itu tidak ada karena beliau belum ketemu sampai sekarang jasadnya. Ceritanya panjang. Waktu perempuan dari keponan dari Sultan Mahmud Baharudin dijodohlah sama pangeran di sini. Pangeran di sini. Nah, sudah mendapat setuju dari sini, bertunangan, nanti dia akan nikah. Menikah. Sebelum dia menikah, bertunangan dulu, lalu dia berangkat ke negeri Tiongkok. Nah, sudah negeri Tiongkok untuk melapor kepada kaisar dan keluarga kalau dia nanti menikah di Bumi Sriwijaya. Nah, lalu sampai di sana Di Bumi Sriwijaya ini untuk dia nanti menikah. Lalu sampai di sana tuh sudah diberi oleh kaisar dan keluarga sana, diberilah guci 7. Guci 7. Nah, tapi si putri sama si pangeran tidak tahu apa isinya, taunya sayur. Taunya raja sana, hei pengawal, bawa barang itu di kapal pangeran. Sudah diturun sampai sana, ya pangeran dari raja, sudah kamu pulang, sudah selesai, kami keluarga besar tidak bisa menghadiri kamu untuk menikah di Bumi Sriwijaya. Lalu dia pulang. Sampai dipulang dalam perjalanan itu, dia bawa guci, dia tidak tahu kenapa tidak dikasih tahu, supaya tidak dijaga. Kalau dijaga, ketahuan perompak laut. Nah, jadi sampailah dekat situ, kapalnya rusak di dekat pulau. Bocor, lalu pengawal dipindahlah untuk perahu kecil. Kapal kecil, sewaktu pangeran turun, dia turun melangkah, dia bilang, buat apa sebanyak ini sayur? Kalau saya bawa pulang ke sini, 7 guci kena marah, karena saya sudah lama dalam perjalanan. Lalu si pangeran niatnya buang 5 guci. Saya bawa pulang lagi, bawa 2 aja katanya. Nah, lalu dari sini, keluarga dari sini mendapat telegram dari Tiongkok yang pakai puter-puteran itu. Dia pesan, aku sudah memberi hadiah untuk si pangeran ini menikah di sini. Isinya adalah berlian dan emas serbuk. Sudah dapat beliau ini kan. Nanti beliau ini telegram lagi kepada pangeran di kapal. Nah, pangeran mengangkat, hei Bun An, macam gitu kan. You di mana? Kalau bahasa kita. Iya. Dekat, entar lagi saya sampai. Masa saya datang sana dikasih saya buang aja kak. Itu buang aja gitu kan. Dibuangnya 5. Dibuang 5. Sisa 2. Buat apa saya bawa pulang ke sini nanti kena marah? Sisa 2, kakaknya marah. Kenapa kamu buang? Itu kan untuk hadiah kamu menikah nantinya. Lalu si pangeran marah lagi sama beliau di sini. Buat apa sayur? Di Bumi Sriwijaya banyak sayur. Kenapa kita dari negara sana diinjak sayur? Kenapa nggak nginjak hadiah? Marah kakaknya. Periksa sisa 2. Ambil sayur pecahin guci. Pas dikeluang berlian dan emas. Si pangeran akhirnya menyelamatkan 5 guci. Terjunlah ke sungai. Nah, terjun ke sungai untuk mengambil 5 guci. Lalu ditunggu oleh putri sama pengawal di kapal. Ditunggu tidak timbul-timbul. Lalu niat putri membawalah dayang 1, pengawal 1 untuk mencari pangeran.
terjun lagi ke sungai. Sebelum dia terjun, dia pesan sama pengawal, tunggu kami, jangan kemana-mana. Berjam-jam tidak timbul. Lalu pengawal-pengawal itu melapor kepada Sidin Hamba Sultan, itu putri sama pangeran hilang di sungai. Nah, sudah cari sampai ketemu. Akhirnya tidak ketemu juga, ya sudah mungkin hajalnya. Nah, sampai sekarang jasadnya tidak pernah ketemu. Nah, kalau keluarga besar di sini, kembali dari keluarga Sultan, kalau pergi ke Pulau Kemarau, itu pinggiran pulau itu ada pondok-pondok. Pondok-pondok kecil untuk kirim doa, mengabul kembang. Nah, jadi bukannya di Pulau Kemarau ada makam itu yang didoain orang, itu salah. Itu kan, karena jasadnya tidak ketemu. Itu yang kesalahannya. Bukannya kita mengataskan, kalau bikin simbol pangeran tenggelam di sungai dalam sejarahnya itu baru benar. Ya enggak? Itu kalau keasliannya itu. Jadi pangeran namanya Tan Bunan, dipanggil namanya Chua Bun An. Dipanggil di sana nama Siti Fatimah, nama Amawati, dan Dayang satu, sama pengawal satu, semuanya hilang sampai sekarang jasadnya nggak ketemu. Ngomong-ngomong masalah tradisi tadi, Pak. Ini gimana sih, Pak, upaya Bapak untuk menjaga tradisi itu untuk tidak hilang, Pak? Tidak luntur. Itulah yang saya jaga terus sampai sekarang, harus menjaga tradisi peninggalan ada di Palembang, Bumi Sejaya, supaya sejarah kita terkenal di mana-mana. Oke, terima kasih Pak Mulyadi sudah menceritakan tradisi yang ada di Kampung Kapitan ini. Kita izin mau mas keliling-keliling nih, Pak. Oke, boleh. Oke, kasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Oke viewer, terima kasih sudah mengikuti Devi berkeliling di Kampung Kapitan ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Nih bagi teman-teman, bagusnya untuk selanjutnya Devi kemana nih? Boleh langsung ditulis di komentar bagusnya kemana. Dadah!